Nah, kalau sampai nanti punya anak, cita-citanya anaknya nanti jadi apa? Pemabuk besar. Halo CSCSku, berjumpa lagi dengan manusia Madesu di Easy Film. Karena saat ini semua YouTuber membahas kasus Vina yang menyeramkan, gua juga kali ini akan membahas band yang juga menyeramkan, oke? Baiklah, berikut ini gua akan meringkas biografi singkat band black death metal bernama Belphegor. Mereka adalah band paling gelap dari daratan Eropa dan memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik black metal modern. Oke CSCSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka oleh seorang pria bernama Helmut Lerner atau yang lebih dikenal sebagai Helmut. Ia memiliki teman bernama Sigrid dan Max yang tergabung ke dalam skena metal Austria yang saat itu sedang populer di kalangan anak muda. Di periode tersebut, tepatnya di tahun 1991, Helmut mengajak kedua temannya untuk membentuk band bernama Betrayer. Max juga merekrut seorang drummer bernama Chris yang ia kenal dari teman lamanya. Setelah resmi terbentuk, mereka tampil di acara komunitas dengan formasi Max pada vokal dan bass, Helmut pada gitar, Sigrid pada gitar 2, dan Chris pada drum. Aksi panggung mereka yang agresif membuat mereka mulai menarik perhatian banyak orang, dan ketenaran mereka semakin membesar setelah merilis demo pertamanya yang direkam menggunakan alat seadanya. Berkat keberhasilan demo tersebut, mereka mulai menerima banyak undangan untuk tampil di berbagai acara komunitas. Pada tahun 1992, mereka mulai menunjukkan citranya sebagai band satanis dengan mengadopsi simbol salib terbalik. Saat itu Max secara gamblang menyebut jika dirinya sebagai pemuja setan sampai meminum darah sebagai bentuk ritual ketika melakukan pertunjukan. Hal itu membuat mereka menjadi pusat perhatian karena saat itu tidak ada band lainnya yang melakukan hal tersebut. Meski kemudian mereka dibenci oleh masyarakat karena ideologinya, namun mereka disegani di skena metal Austria. Di sisi lain, ketika skena black metal Norwegia melakukan aksi pembakaran gereja, Max mengajak temannya untuk melakukan hal tersebut, namun ditolak karena teman-temannya tidak ingin mencari masalah. Akan tetapi Max bersikeras ingin melakukan pembakaran gereja demi meningkatkan ketenaran bandnya yang sedang mereka bangun. Pada tahun 1993, Helmut mengganti nama bandnya menjadi Belphegor untuk menunjukkan citranya sebagai band pemuja setan. Ia juga mulai menggunakan aksesoris satanisme dan memajang kepala domba ketika sedang menggelar pertunjukan. Nama Belphegor sendiri diambil dari nama iblis yang berkuasa dan menjadi salah satu pangeran Raka yang menjadi simbol atas dosa besar manusia karena kemalasannya. Iblis tersebut juga dikenal sebagai iblis yang agung dan suka membantu para pengikutnya untuk meraih kekayaan, kesuksesan, dan ketenaran. Dengan menggunakan nama barunya, mereka merilis demo keduanya yang membawa nama mereka menjadi semakin dikenal. Secara musikal, mereka membawakan musik black and death metal yang juga dikenal sebagai black death metal. Genre tersebut merupakan musik ekstrim dari heavy metal, namun lebih gelap dengan unsur black metal dan death metal. Beberapa bulan kemudian, ketika mereka sedang menggelar tur untuk pertama kalinya, Max berencana akan membakar gereja yang dikenal sebagai gereja tertua di Swedia. Hal itu ia lakukan karena terinspirasi oleh Fagbikkernes dari Burzum yang juga menjadi basis di band black metal Norwegia bernama Mayhem. Saat itu Helmut meminta Max untuk tidak berbuat masalah, tetapi Max bersikeras ingin melakukan hal tersebut yang membuat Helmut marah besar hingga menyerang Max dan berujung perkelahian.
Pertengkaran mereka berdua membuat tur mereka harus dihentikan setelah Max memutuskan keluar dari band. Bahkan Max mengancam akan membunuh Helmut dengan menyayat tenggorokannya. Meski begitu, Helmut tidak takut dengan ancaman tersebut dengan mengatakan jika ia akan membunuh Max terlebih dahulu. Setelah merilis demo yang direkam 1 tahun sebelumnya, Helmut mengambil alih posisi vokal dan merekrut seorang bassist bernama Mario. Bersama personil barunya, Belphegor melanjutkan turnya dengan menampilkan aksi panggung yang luar biasa. Setelah itu mereka bergabung dengan label independen hingga merilis album pertamanya di tahun 1995. Di periode tersebut, Helmut membawa musiknya ke arah yang lebih santai dengan membuat logo baru yang menampilkan gambar 2 salib terbalik dipenuhi dengan darah. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 1999, mereka telah merilis 2 album dan menggelar tur Eropa bersama Behemoth hingga bergabung dengan label asal Jerman. Namun pada tahun 2000, mereka terlibat konflik dengan pihak label karena masalah royalti yang tidak sesuai dengan kontrak. Saat itu mereka meminta royalti atas penjualan albumnya, namun ditolak dengan berbagai alasan. Karena merasa dicurangi, mereka akhirnya memutuskan keluar dari label dan menyebut jika label tersebut adalah pembohong. Beberapa bulan kemudian, Belphegor muncul di 2 festival besar yang membawa nama mereka menjadi semakin dikenal. Lalu ketika mereka akan menggelar pertunjukan di Rusia, pertunjukan mereka dibubarkan secara paksa oleh masyarakat atas dorongan dari pemuka agama di Rusia. Kemudian mereka dibawa ke kantor polisi karena dianggap telah merusak moral anak muda di Rusia melalui lagu-lagunya. Setelah menjalani interogasi selama 6 jam, mereka akhirnya dibebaskan namun dilarang kembali ke Rusia selama 5 tahun. Pada tahun 2003, Belphegor bergabung dengan label asal Inggris yang telah melahirkan banyak band terkenal. Bersama label tersebut, mereka merilis album keempatnya yang berhasil sukses secara komersial. Di tengah kesuksesan besar yang telah mereka dapatkan, mereka harus kehilangan 2 personilnya yang memilih keluar dari band karena perbedaan pendapat. Setelah itu mereka merekrut 2 personil baru sebelum menggelar tur Eropa selama 7 bulan dan 2 tahun kemudian mereka merilis vinil edisi terbatas yang saat ini menjadi barang langka dan dicari oleh para kolektor dunia. Setelah itu mereka tampil di acara festival besar bersama beberapa band lainnya seperti Marduk dan Napalm Death. Di periode tersebut, mereka telah menjadi band metal Eropa yang sangat disegani dan memiliki banyak penggemar militannya. Bahkan setelah bergabung dengan label besar asal Jerman dan merilis album kelimanya, ketenaran mereka semakin meningkat setelah beberapa media memberitakan mereka sebagai band paling gelap dari Eropa. Beberapa bulan kemudian ketika mereka sedang melakukan sesi rekaman untuk album terbarunya, sang bassis mengalami cedera setelah terlibat kecelakaan yang cukup parah. Kecelakaan tersebut membuatnya harus keluar dari band untuk menjalani terapi agar saraf di tangannya bisa kembali normal. Keluarnya sang bassis memiliki dampak besar untuk perkembangan musik mereka yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Saat itu Helmut juga harus membatalkan semua pertunjukannya karena tidak menemukan bassis yang sesuai dengan karakter musik mereka. 2 bulan kemudian mereka tampil di festival musik tahunan dengan menampilkan bassis baru dan menggelar tur Amerika hingga tampil di festival musik terbesar di Eropa. Pada tahun 2008 mereka merilis album kelimanya yang berhasil sukses secara komersial sampai dibahas oleh media internasional. Beberapa minggu kemudian ketika mereka menggelar pertunjukan di klub malam, seorang penonton yang mabuk membuat masalah dengan melemparkan botol ke arah panggung. Serpihan kaca dari botol tersebut melukai mata sang gitaris yang membuatnya harus dioperasi karena hampir mengalami kebutaan. Setelah insiden tersebut, sang gitaris memutuskan keluar dari band karena tidak ingin menghambat kreativitas teman-temannya dan posisinya sebagai gitaris digantikan oleh teman baik Helmut yang dikenal karena permainan gitarnya yang luar biasa. Pada tahun 2009, Belphegor tampil di Festival Hellfest setelah merilis album terbarunya. Tetapi ketika mereka akan tampil di Italia, mereka ditahan oleh petugas imigrasi karena visanya bermasalah. Selain itu, para pemuka agama juga menolak kehadiran mereka karena citranya sebagai band satanisme.
Walaupun pihak promotor telah meyakinkan petugas imigrasi dan pemuka agama, namun mereka tetap ditolak dan akan dipenjara jika tetap menggelar pertunjukan. 2 bulan setelah itu, mereka menggelar tur 5 minggu dan sempat vakum demi kesehatan para personilnya. Sepanjang tahun tersebut hingga tahun 2014, Belphegor telah melakukan lebih dari 100 kali pertunjukan dan merilis 2 album yang semuanya berhasil sukses secara komersial. Kemudian mereka kembali vakum selama 1 tahun setelah tenggorokan sang vokalis terkena infeksi dan harus menjalani operasi. Pada tahun 2016, Helmut mengumumkan jika bandnya akan tampil di festival tahunan yang digelar di Rusia. Tetapi saat mereka tiba di bandara, Helmut diserang oleh seorang aktivis ortodok tanpa alasan yang jelas dan saat itu pria tersebut berusaha membunuh Helmut namun dicegah oleh petugas bandara. Peristiwa yang terjadi sangat membekas bagi mereka hingga peristiwa tersebut dituangkan ke dalam album yang dirilis pada tahun 2017. Pada tahun 2024, Belphegor dijadwalkan akan datang ke Indonesia untuk tampil di salah satu festival musik terbesar di Indonesia. Acara tersebut digelar di Stadion Yogyakarta yang pastinya dihadiri oleh ribuan metalhead Indonesia. Di sisi lain, Belphegor telah dianggap sebagai band metal paling gelap yang muncul dari daratan Eropa dan lagu mereka telah diakui oleh dunia dengan liriknya yang sangat mengerikan. Terlepas dari kontroversi yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun, namun mereka menjadi salah satu band black metal modern yang memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik metal di dunia. Lalu film pun selesai. Musik gelap tercipta dari jiwa yang kelam dan siap menghantui siapa saja yang merasa paling benar. By Tukang Cuang Oke CSku. Terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini hingga selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye hampura balelol wae anjing.